Selama Januari hingga 7 Desember 2021, nilai penawaran umum di seluruh instrumen pasar modal sudah mencapai 335,8 triliun rupiah. Angka ini melonjak hampir 3 kali lipat ketimbang capaian tahun 2020. Nominal penawaran umum tersebut meliputi aksi rights issue, initial public offering atau IPO, hingga penerbitan efek bersifat utang dan juga sukuk atau IBAS. Jika pencapaian selama Januari hingga 7 Desember 2021 sudah melampaui berkali lipat pencapaian sepanjang tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pada sisa Desember ini masih ada potensi penambahan dari aksi penawaran umum. Meninjau data rencana penggalangan dana yang disampaikan ke OJK, saat ini masih terdapat 11 rencana penawaran umum oleh korporasi dengan target dana mencapai 13,99 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghentikan sementara atau mensuspensi 18 manajer investasi bermasalah. OJK meminta para manajer investasi tersebut menyelesaikan kewajiban kepada nasabahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Husein, mengatakan 18 perusahaan tersebut tidak diperbolehkan menambah nasabah baru dan menjual produknya. Dari ke-18 manajer investasi ini terdapat ratusan produk yang sudah disuspensi. Sebelumnya di Agustus 2020, OJK juga menghentikan sementara 24 produk reksadana PT Kresna Asset Management. OJK menyebut penghentian sementara 24 produk reksadana Kresna Asset Management ini dilakukan dalam rangka supervisi action yang dilakukan oleh regulator. Husein mengatakan suspensi ini merupakan upaya OJK dalam dari menegakkan market conduct di industri pasar modal dalam negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan PT Mitra Buana Corporindo atau MBK terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara terhadap PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Gugatan PKPU ini disampaikan atas utang perusahaan senilai 4,16 miliar rupiah. Utang tersebut merupakan kewajiban usaha terkait dengan kerjasama pengadaan layanan sewa dan juga managed service and user computing domestic. Direktur Utama dari Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra, mengatakan perusahaan menghormati putusan tersebut dan diharapkan ke depannya perusahaan akan dapat mencapai kesepakatan restrukturisasi. Irfan menegaskan bahwa putusan PKPU ini bukanlah merupakan pernyataan kepailitan, sehingga operasional perusahaan akan tetap berjalan, begitu juga dengan program restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan saat ini. Saham Bentol Internasional mengalami transaksi crossing alias tutup sendiri pada perdagangan hari Kamis 8 Desember 2021 kemarin senilai 2,72 triliun rupiah. Sebanyak 2,72 miliar saham Bentol atau 7,46% dari total saham beredar di perseroan diperdagangkan di pasar negosiasi melalui broker Bahana Sekuritas dengan harga 1.000 per sahamnya atau harga yang premium dibandingkan harga penutupan saham Bentol pada 5 Agustus 2021 yang berada di level Rp306 per saham. Bursa Efek Indonesia juga sudah melakukan suspensi atas saham Bentol sejak 6 Agustus 2021 seiring dengan adanya rencana perseroan untuk delisting dari bursa. Sebagai informasi, Bentol memang telah memperoleh restu untuk go private atau delisting dari Bursa Efek Indonesia dalam rapat umum pemegang saham di 28 September 2021.